wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Alvaro Sidayati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya mengajar di SD Negeri Dudukulon, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sebagai guru kelas 6. Pada kesempatan ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan. Pada pembelajaran hari ini, saya menggunakan model problem based learning dengan materi cara membuat magnet pada muatan pelajaran IPA, tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reza kenapa tidak masuk? Sakit. Zahra? Ke Jogja. Zahra ke Jogja. Nabila? Bandung. Semoga Reza cepat sehat ya. Dan kita semua yang ada di sini juga selalu diberikan kesehatan. Ya, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Sabra doa. Amin. Selanjutnya seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ya, semuanya berdiri dan salah satu memimpin di depan. Siapa berani
Saudara. Iya, betul. Terus apa lagi? Yang berbeda bagaimana Dasi? Tarik menarik. Tarik menarik. Kalau sama bentuknya. Ya, itu sifat-sifat magnet. Supaya lebih semangat lagi kita kerjakan yel-yelnya ya. Yel-yelnya kasih kan? Ayo, dipimpin. Ketuanya yang mimpin. 1, 2, 3. Bagus, semangat. Semangat terus. Siapa yang suka minum es kalau di rumah? Ya. Kalau es itu disimpannya di kulkas. Bagaimana kulkas kok bisa menutup pintunya? Ada magnetnya. Nah, kalau di kulkas itu biasanya kan ada hiasannya. Nah, itu kok bisa nempel kenapa? Ada magnetnya. Nah, contohnya selain kulkas, apalagi benda yang menggunakan magnet? Kompas. Dinamo. Speaker. Apalagi alat tulis kalian ada yang menggunakan magnet tidak? Perlengkapan sekolahnya. Iya, dusfree. Betul. Siapa yang punya dusfree pada magnetnya? Magnet tidak. Eca, mana coba Eca? Nah, magnetnya di sebelah mana? Ini. Oh ya, di sebelah bentuknya. Tuh, ternyata alat tulis kita juga ada yang mengandung magnet. Hari ini kita akan mempelajari cara membuat magnet. Nah, bisa tidak kita membuat magnet? Bisa. Bisa. Jadi magnet ada dua jenis, ada yang alami dan buatan. Ya, betul. Kalau yang buatan kita membuatnya caranya bagaimana? Hari ini kita akan mempelajari cara membuat magnet. Nah, tujuannya adalah ini supaya kalian dapat menganalisis langkah-langkah membuat magnet dengan tepat. Kemudian mengidentifikasi langkah membuat magnet dengan tepat dan membuat percobaan membuat magnet. Nah, dengan 3 cara: kosong, induksi, dan elektromagnetik. Juga supaya nanti kalian dapat membuat laporan hasil percobaannya. Kalian simak dulu video yang dari di buku. Siapa yang mau menghiasi kulkas dengan hiasan gambar atau bentuk lucu? Hiasan pintu kulkas biasanya menggunakan magnet sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas. Tapi tahukah teman-teman kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Yuk kita cari tahu sama-sama alasannya. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu magnet. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet adalah setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis likos, yang artinya batu magnesium. Jenis-jenis magnet. Berikut ini adalah jenis-jenis magnet yang bisa dibagi berdasarkan asalnya. Magnet alami. Seperti namanya, magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Magnet jenis ini adalah magnet yang ditemukan oleh penduduk manusia pada zaman lampau. Biasanya magnet alami berupa batu-batuan. Magnet buatan. Kebalikan dari magnet alami, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Karena semakin meningkatnya kebutuhan magnet. Karena buatan, magnet jenis ini memiliki bentuk seperti magnet ladang atau tapak kuda, magnet jarum, magnet batang, magnet silinder, dan lain-lain.
Magnet buatan biasanya dibuat dari besi, baja, atau bahan jenis logam lainnya. Magnet buatan ada yang memiliki sifat sementara, ada juga yang tetap. Magnet sementara, kemagnetannya bisa hilang dengan mudah, berbeda dengan magnet buatan yang tetap atau permanen. Magnet sementara biasanya dibuat dengan cara menggosok benda, induksi, atau dengan arus listrik. Kalau menggosok caranya bagaimana? Dengan menggosokkan huruf magnet ke pada besi atau baja secara searah. Nah, searah sudah boleh bolak-balik. Nah, semakin banyak gosokan maka kekuatannya bagaimana? Semakin besar atau semakin kuat. Ini yang cara menggosok. Kemudian dengan cara elektromagnetik diairi arus listrik. Dari mana arus listriknya? Bisa dari baterai. Cara yang ketiga dengan cara induksi. Induksi yang bagaimana? Dekatkan. Tuh, didekatkan magnetnya ke batang besi atau baja. Ini ada videonya. Kalian bisa perhatikan di sini sudah disediakan ada magnet, paku besar, dan juga ada paku-paku kecil. Sebelumnya, paku besar ini tidak memiliki sifat kemagnetan. Bisa kita buktikan dengan cara mendekatkan ke paku-paku kecil. Nah, paku-paku kecil ini tidak dapat tertarik oleh paku besar karena paku besar ini tidak memiliki sifat kemagnetan. Maka selanjutnya yang kita lakukan yaitu membuat magnet dengan cara menggosok. Ini adalah magnet batang. Magnet batang ini memiliki kutub selatan dan juga kutub utara. Kita dapat menggunakan salah satu kutub pada magnet ini untuk menggosok benda logam ini. Nah, berikut ini adalah cara menggosok logam. Jadi kita menggosok perlahan dan secara searah. Gosok yang lama ya. Nah, jika sudah, kita bisa buktikan dengan cara mendekatkan paku besar ke paku kecil. Apakah tertempel atau tidak? Ya, jadi percobaan pertama dengan cara menggosok ini berhasil. Terbukti paku-paku kecil itu dapat menempel pada paku besar. Dari video tadi, tugas kalian selanjutnya adalah mengerjakan LKPD. Nanti di LKPD ini kalian isi identitas kelompok, nama anggota, dibaca dan dicermati petunjuknya, langkah-langkahnya bagaimana, sudah dijelaskan, dan buatlah magnet menggunakan 3 cara tersebut sesuai dengan apa yang ada di video pembelajaran tadi. Akan dikerjakan dengan kelompoknya, bekerja sama. Ini temannya yang satu megang.
tisu malah ora pakai. Kami dari kelompok dunia magnet. Ya, kelompok dunia magnet, silakan. Ya, dengan cara sendiri. Ya, yang lainnya diperhatikan. Jumlah kosokan 5 kali kosokan jumlah paku yang menempel sekarang ini 15 kosokan 12 paku yang menempel 30 kosokan 9 paku yang menempel. Laporan percobaan membuat magnet dengan cara dikosongkan. Tujuan percobaan membuat magnet dengan cara dikosongkan. Alat dan bahan magnet paku pemisah 1 2 staples 2. Rata-rata percobaan kosongkan magnet Diperhatikan yang lainnya. sebanyak 10 kali, 20 kali, dan 40 kali. Tekankan paku besar tersebut pada isi stapler. Catatlah jumlah stapler yang menempel pada stapler. Hasil percobaan berhasil dalam 5 kali kosokan, 15 kali kosokan, 30 kosokan. Kesimpulan, semakin besar kosokan maka semakin banyak isi stapler yang menempel. Nah, lanjutkan dulu yang teknik induksi. Gantian. Yang keras bacanya. Dibaca hasil percobaan teknik induksi. Jarak lilitan
lilitan jumlah paku kecil yang menempel 1. 10 lilitan jumlah paku kecil yang menempel 8. 20 lilitan jumlah paku kecil yang menempel 15. Laporan percobaan membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Tujuan percobaan membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Alat dan bahan: batu baterai besar 1 buah, kawat tembaga 15 cm, isi stapler 10 biji. Langkah-langkah percobaan: lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali, lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 10 kali, lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 20 kali. Hasil percobaan berhasil dalam berjarak 5 lilitan sama dengan 1, 10 lilitan sama dengan 8, 1 lilitan sama dengan 15. Kesimpulan: semakin banyak lilitan kepada paku, maka semakin banyak isi staples yang menempel. Nah, kelompok lainnya silakan memberi tanggapan. Dari kelompoknya siapa dulu yang memberi tanggapan? Silakan memberi tanggapan hasil percobaannya kelompoknya Siu dan teman-teman. Hasil percobaannya bagaimana? Hasil percobaannya bagus. Ada lagi? Nah, sudah sesuai? Nah, beri tepuk tangan dulu kelompoknya. Dari kelompok elektromagnetik. Nah, hasil percobaannya mulai dari yang teknik pertama, Laporan percobaan membuat magnet dengan cara masukkan magnet 1 arah pada paku besar sebanyak 10 kali. 2. Dekatkan paku besar dengan 1 pada isi stapler. Contohnya jumlah isi stapler yang menempel pada tabel. Lakukan hal yang sama dengan gosokan yang berbeda 20 sampai 40 kali. hasil percobaan 5 kali gosokan yang terakhir kesimpulan terakhir soal sana itu. 15 kali gosokan dengan 15. Setelah 30 kali gosokan sama dengan 20 dan 15. Semakin banyak gosokan semakin kuat. Nah, terus teknik kedua selanjutnya ya teknik induksi. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? 1. Letakkan magnet dan paku besar pada jarak yang ditentukan, jangan sampai magnet dan paku menempel. 2. Dekatkan paku besar tersebut pada isi staples. 3. Catatlah jumlah isi staples yang menempel pada tabel. Hasil percobaan: 1. 6 cm sama dengan 0 staples. 2. 4 cm sama dengan 7 isi staples. 3. 2 cm sama dengan 3 isi staples. 4. 1 cm sama dengan 2 staples. Kesimpulan: sama dengan semakin dekat jarak magnet dengan paku besar, maka semakin banyak staples yang menempel pada paku. Lanjutkan dulu elektromagnetik. Yang lainnya nanti perhatikan tidak nanti hasilnya. 5 lilitan satu 5 lilitan sama dengan 3 jumlah paku kecil. 2. 10 lilitan sama dengan 10 paku kecil. 3. 20 lilitan sama dengan 15 paku kecil. Laporan percobaan membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Tujuan percobaan: membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Alat dan bahan: 1. Batu baterai besar 1 buah,
2. Kawat tembaga 15 cm. 3. Isi stapler. Melakukan percobaan. 1. Lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 lilitan. 2. Lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 10 lilitan. 3. Lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 20 lilitan. 4. Tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung yang lainnya ke kutub negatif dari baterai. 5. Dekatkan paku besar pada paku kecil. 6. Catat pada tabel apa yang terjadi. Hasil percobaan berhasil. Kesimpulan, semakin banyak lilitan semakin kuat energinya. Nah, yang lainnya ada yang memberi tanggapan? Hah? Siapa yang memberi tanggapan? Siapa dulu? Jawabannya siapa? Ya, Safia dulu, yuk. Sama, karena semakin banyak lilitan maka semakin banyak staples yang menempel. Sama, terus yang lain. Terus jadi apa? Yuk. Induksi tadi ada yang keliru karena semakin dekat medan magnet semakin kecil. Ya, tadi yang bagian induksi tadi ada yang keliru karena semakin dekat jarak hasilnya kok semakin sedikit yang menempel. Ada lagi kelompok lain yang mau menanggapi? Tidak ada. Ya, mungkin ada yang kurang ya tadi yang percobaan induksi. Ya, kelompok apa tadi ini? Elektromagnetik. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok elektromagnetik. Nah, dari hasil percobaan yang kalian lakukan, ada yang sudah berhasil semua, ada yang kurang tepat dari percobaannya tadi, tapi secara umum sudah paham bagaimana cara membuat magnet, paham bagaimana kesimpulannya. Ya, kita tadi sudah mempelajari apa saja? Ada sifat magnet. Terus apa lagi? Cara membuat magnet. Nah, siapa saja tadi caranya? Coba siapa yang menjawab? Induksi elektromagnetik. Betul ya. Kesimpulannya apa dari hasil percobaan tadi? Yuk, siapa? Semakin banyak gosokan maka semakin banyak isi staples yang menempel. Ya, semakin banyak gosokan, semakin banyak isi staples yang menempel. Semakin kuat gaya magnetnya. Yang teknik kedua yang induksi, siapa mau menjawab? Kesimpulannya apa? Sami mau menjawab? Yuk, Sami. Semakin dekat jarak magnet sama paku maka semakin banyak staples menempel. Ya, semakin dekat jarak magnet dengan paku semakin banyak staples yang menempel. Semakin kuat gaya magnetnya. Yang terakhir siapa yang mau menjawab kesimpulan? Ya, Kak. Semakin banyak lilitan maka semakin banyak staples yang menempel. Semakin banyak lilitan, semakin banyak staples yang menempel. Ya, berarti semakin kuat gaya magnetnya. Ya, sudah betul semua percobaan hari ini berhasil. Ada yang mau tanya? Tidak? Tidak ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, selanjutnya kalian kerjakan soal evaluasi, kerjakan secara mandiri ya. Muka ganteng. Pasang muka gantengnya mana? Yang sudah selesai nanti langsung dikumpulkan.
yang mendapat 190 dan ada yang 80. Ya, sudah semua. Selanjutnya karena hasilnya sudah bagus, maka tugas kalian adalah mempelajari bagaimana cara menghilangkan daya magnet atau kekuatan magnet untuk tugas kalian selanjutnya. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Pembelajaran hari ini bagaimana? Senang. Kenapa senang? Karena praktek, ya, karena bisa praktek langsung membuat magnet. Ya, pesan untuk hari ini: di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi seseorang yang punya niat untuk berusaha, maka selalu ada jalan meskipun ada kesulitan yang menghadang. Itu pesannya untuk hari ini, ya. Nah, selanjutnya dicukupkan dulu pembelajaran hari ini, ya. Ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Tidak. Nah, kalau tidak, apabila Bu Alfa banyak kekurangan, mohon maaf ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua.